Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Novita Dwi Krisna Putri dari Program Studi Pendidikan Matematika. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan Indonesia. Video ini merupakan tugas pemenuhan mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Yuniar Mujiwati, SPD MPD. Apa sih arti Pancasila? Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki dua arti, yaitu panca yang artinya 5, sila yang artinya batu sendi, alas atau dasar, sila yang artinya peraturan atau tingkah laku yang baik, yang penting atau sesuai. Dalam bahasa Indonesia diartikan susila, memiliki hubungan dengan moralitas. Pancasila berbatu sendi 5 atau dasar yang memiliki 5 unsur. Pancasila 5 aturan tingkah laku yang penting. Pancasila berisi 5 larangan, yaitu 1. Panatida Veramani Sikapadam Samadhyani. Yang kedua, Dina Dana Veramani Sikapadam Samadhyani. Yang ketiga, Kamesu Micacara Veramani Sikapadam Samadhyani. Yang keempat, Musawada Veramani Sikapadam Samadhyani. Yang kelima, Sura Meraya Masja Pamada Tikana Veramani. Kebudayaan India datang ke Indonesia melalui penyebaran agama Hindu dan Buddha. Perkataan Pancasila dalam hasanah kesusastraan nenek moyang kita pada masa kerajaan Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada dapat ditemukan dalam keropak negara kerta agama yang berupa syair pujian atau kakawin, pujangga empu prapanca yang ditulis pada tahun 1365. Setelah Majapahit runtuh dan agama Islam mulai menyebar ke seluruh Nusantara, pada saat itu sisa-sisa ajaran moral tersebut masih dikenal dalam budaya Jawa, yaitu 5 hal yang dilarang yang berkaitan dengan moral. Yang pertama, mateni atau membunuh. Yang kedua, maling atau mencuri. Yang ketiga, madon atau berzina. Yang keempat, mabuk atau meminum minuman keras atau menghisap candu. Yang kelima, main atau berjudi. Semua huruf dari ajaran tersebut diawali oleh huruf M, atau dalam bahasa Jawa disebut ma, dari ma 5, yang berupa prinsip 5 larangan. Masa Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan Shailendra. Yang kedua, kerajaan yang berbahasa Melayu kuno dan menggunakan huruf Pallawa serta mengandalkan kekuatan jalur perhubungan laut. Yang ketiga, pada zaman ini telah didirikan Universitas Agama Buddha. Yang keempat, nilai-nilai Pancasila sendiri tercermin dengan adanya umat Buddha dan Hindu yang dapat hidup secara berdampingan. Hubungan antar wilayah sebagai wilayah pusat pelayanan dan perdagangan sehingga masyarakatnya pada saat itu hidup dalam kemakmuran. Pada masa Kerajaan Majapahit, pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada, nilai-nilai Pancasila terdapat pada banyaknya agama yang dapat hidup secara berdampingan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Margwa. Hubungan dengan negara tetangga juga berlangsung dengan baik atas dasar Mitreka Satata, Sumpah Palapa yang berisi cita-cita mempersatukan seluruh Nusantara Raya. Kerukunan dan gotong royong yang menumbuhkan adat musyawarah
untuk mufakat. Masa penjajahan. Kedatangan bangsa Eropa di satu sisi telah mengenalkan bangsa Indonesia kepada akulturasi budaya dan nilai-nilai yang berkembang pada saat itu. Kesuburan Indonesia dengan hasil alam yang melimpah sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa pada saat itu. Bangsa Eropa berlomba-lomba memperebutkan kemakmuran bumi Indonesia. Apa yang dicita-citakan oleh pemimpin-pemimpin wilayah Nusantara masa itu menjadi hilang pada masa penjajahan. Kedaulatan negara hilang, persatuan dihancurkan, kemakmuran lenyap, kebodohan dan kemelaratan. Masa penjajahan Jepang. Yang pertama, Jepang masuk Indonesia tanggal 8 Maret 1942 dan mempropagandakan kehadirannya di Indonesia untuk membebaskan Indonesia dari Belanda. Yang kedua, penjajahan Jepang semakin menyengsarakan bangsa Indonesia. Terdesaknya Jepang pada Perang Pasifik. Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari dan kemerdekaan yang tanpa syarat. Yang ketiga, bangsa Indonesia diperkenankan memperjuangkan kemerdekaannya. 2000 years later. Perumusan Pancasila. Sebagai tindak lanjut dari janji Jepang, tanggal 29 April 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI 29 Mei 1945 terdapat tokoh yang berpidato, Muhammad Yamin. Pidatonya berisikan 5 asas negara Indonesia, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat. Soekarno dalam pidatonya pada hari ketiga sidang BPUPKI 1 Juni 1945 mengusulkan 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Rumusan Pancasila. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Demikianlah video Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.